salah satu orang yang mengenal dengan baik Gus Dur sebetulnya adalah Gus Muhaimin Oh Iskandar. iya, saya bukan hanya mengenal. Jadi Gus Dur itu yang bawa saya ke Jakarta, yang mengenalkan saya dunia luar di zaman masih di Jombang ya Gus Dur. Hubungan Anda lebih khusus, lebih umum PKB dengan PBNU itu sebetulnya gimana sih? Tapi sekarang saya lihat Jakarta tidak ada kota senyaman Jakarta. Oh gitu ya. Mungkin karena di sana ada istana negara. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut Ea, Kepala Suku Mojo. Sekarang ini di samping saya ada seorang tokoh yang akan menentukan dan ikut menggambar pola rancang bangun politik Indonesia sebentar lagi. Masih muda dan awet muda dan punya jam terbang yang sangat tinggi di dalam menyelesaikan banyak hal. Nah, nanti itu yang akan banyak saya tanyakan kepada beliau. Selamat siang Gus Muhaimin Iskandar. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tua saya, nggak muda lagi. Beda kita 10 tahun. 10 tahun. Tapi kok rasanya cuman beda setahun 2 tahun ya Gus ya? Nggak tahu, kira-kira karena disemir apa gimana. Atau ada ini, apa kiat-kiat lah. Jangan dijawab hanya sekedar sering wudhu ya Gus ya. Kalau itu saya juga sering wudhu, tapi kok nggak bersinar gitu. Gimana Gus? Saya nggak tahu ya, kok orang bilang saya muda, padahal tua banget saya. Karena memang ya yang paling penting itu jalanin aja semuanya. Dinikmati apa yang kita hadapi, kita ya seperti ibaratnya menjalani semua ini dengan penuh kesungguhan, tapi dengan santai. Gitu ya. Gus Muhaimin padahal kan bebannya berat banget. Kalau melewati berbagai, kalau diseriusi berat banget. Tapi mulai diperhatikan oleh publik sejak 20 tahun yang lalu sampai sekarang ya wajahnya mirip-mirip aja, beda-beda dikit lah. Itu hanya bentuk-bentuk kacamatanya aja yang beda. Tapi apa sih Gus, bener-bener nggak minum jamu atau ramuan apa begitu? Oh ya enggak lah. Enggak ya. Jalan aja Ya. biasa. Sama berserah diri sama Allah begitu mungkin tawakal, ya. Tawakal. Kalau untuk rileksnya Gus, kira-kira gimana itu? Menghadapi situasi yang tidak gampang, tapi Gus Muhaimin selalu bilang bahwa hadapi dengan rileks, santai. Apa itu? Ya memang apa ya, kira-kira hidup kita ini kan memang semuanya masalah pada dasarnya. Kita ada dilahirkan, besar, tumbuh, berkembang, menghadapi tantangan, menghadapi masalah, menyelesaikan adaptasi dengan perkembangan yang dihadapi. Nah, karena posisi di situ maka ya semuanya harus sudah menyiapkan diri dengan ketawakalan, pasrah, tapi dengan sungguh-sungguh begitu. Gus, bagi banyak orang yang melihat Anda dari jauh, seolah-olah Anda ini kan santai, rileks. Mohon maaf, banyak tertawa, terkesan cengenges ya. Mohon maaf ya, Gus ya. Tetapi sejarah membuktikan bahwa Anda telah menapaki banyak fase penting dan darurat di dalam hidup Anda, gitu. Nah, itu tentu tidak lepas pasti dari siasah atau kemampuan Anda di dalam melakukan penyelesaian masalah. Nah, kalau ditarik ke belakang, itu tentu ada sejarah organisasi atau apapun lah. Nah, itu kalau Gus Muhaimin itu didapat dari mana ilmu itu? Ya saya termasuk orang yang harus bersyukur ya, karena sejak lahir di lingkungan para pengelola organisasi, kira-kira begitu. Di pesantren itu kan pada dasarnya hidup dalam 24 jam yang harus mengelola keadaan secara organisasi. Di sisi yang lain memang
dari sononya memang kita ini kalau istilahnya itu ya aktif gitu ya, orang tua aktif, kakek aktif, lingkungannya aktif, saling mengabdi satu dengan yang lain. Nah, posisi itulah yang melatih kita untuk benar-benar bisa menyelesaikan seluruh tanggung jawab itu dengan yang menjalaninya sehari-hari begitu ya. Ya hidup dari kecil ya memang dilatih untuk mengatasi semua pengelolaan bersama-sama begitu. Konon Gus Muhaimin ini sempat lari dari rumah ya, bener nggak? Oh, sudah lupa saya. Ya usia muda kan, usia remaja itu kan ya mengalami masa-masa yang pancaroba, adaptasi, pencarian jati diri kira-kira gitu. Pasti dulu lari dari rumah, mencari teman baru, ingin dunia lain, ingin tidak monoton. Itu terjadi. Saya jadi ingat waktu itu memang ketika hampir selesai sanawiyah atau SMP. SMP ya, sudah mulai melarikan diri. Mulai ada ketidakpuasan dengan lingkungan yang monoton, yang saya melihat kok berbeda dengan perubahan yang di luar sana. Satu itu, yang kedua memang ada keinginan untuk mencari hal-hal baru yang mungkin lebih baik begitu. Terus akhirnya ya, termasuk ketika saya aliyah belum selesai, baru setahun, hampir setahun ya. Tapi sebelum itu saya tidak mau sekolah di lingkungan pesantren tempat kita sendiri. Oke. Itu saya sudah nggak mau. Berarti sekolahnya, sanawiyahnya di luar lingkungan pesantren? Aliyahnya kan Anda sanawiyahnya di rumah sendiri. Iya. Nah di situ saya nggak puas, saya ingin sekolah di luar lingkungan itu. Dan itu kalau nggak salah MAN Jogja kan? Iya. MAN 1 Jogja ya? Sebelum MAN Jogja saya sudah protes sama orang tua, pokoknya saya nggak mau. Tapi orang tua nggak ngizinin lah gitu ya. Akhirnya saya berontak di sekolah beberapa bulan terakhir gitu. Mogok sekolah lah gitu. Mogok sekolah, apalagi banting kursi katanya. Apalagi dulu bukan hanya banting kursi, dulu di sekolah yang kita punya itu kan seringkali kekurangan guru ya. Jadi istilahnya dulu itu kosong. Jam kosong itu karena guru harus ngajar di kelas lain. Sehingga kita dibiarkan, dilepas gitu. Nah, kita protes. Nah, saya organisir anak-anak itu, nanti kalau kosong kita tumpuk aja kursi ini sampai kira-kira guru penggantinya nggak bisa masuk gitu. Jadi dari situ pengalaman keinginan hal-hal yang baru lah. Akhirnya saya diperbolehkan untuk pergi ke Jogja dan alhamdulillah mengenyam sekolah di Manjung Jakarta 1 dan ya bersyukur juga karena di situ akhirnya bisa kuliah di sini juga. Iya. Gus Muhaimin kenapa waktu itu biasanya, mohon maaf, kalau dari kalangan pesantren, terutama dari Jawa Timur dan Madura, itu kalau sudah lulus aliyah kan ke IAIN. Kenapa Anda memilih UGM? Saya IAIN juga. Jadi, double ya? Double. Jadi baru tahu ini. Begitu lulus ngambil IAIN, ngambil UGM. Kita jalankan sampai 2 tahun. Oh 2 tahun yang di IAIN. 2 tahun IAIN bareng, tapi lama-lama karena saya sibuk di organisasi gitu. Di PMII waktu itu akhirnya kehabisan waktu. Karena kehabisan waktu saya harus memilih gitu ya. Memilih dan akhirnya memilih yang di UGM. Oke. Gus, dulu di kawan-kawan pergerakan mahasiswa itu dianggap PMII itu kelas bawah lah, mohon maaf gitu. Ini menurut cerita senior-senior nih. Tapi mulai ada gerengnya itu ketika Anda yang mulai memimpin. Apa yang Anda perhatikan waktu itu dan apa yang Anda lakukan sehingga bisa menaikkan level dari PMII ini? Ya kan PMII mohon maaf dulu kan biasanya seneng dindi sarungan, gone rokok sakler, ya kan? Diskusinya mesti kalah sama yang lain. Rokok join ya. Tahu rokok join enggak? Joinan iya, gantian mulut gitu kan. Ya kan, di antara para aktivis yang lain ini kan dianggap wong desa ya.
Padahal ya mereka punya kapasitas yang sebetulnya luar biasa. Nah tapi Gus Muhaimin ini berhasil menaikkan level nih. Dari PMII yang dianggap sebagai organisasi, mohon maaf nomor 2 atau nomor 3, tiba-tiba menjadi sekarang saja perebutan ketua umum PMII sudah seperti perebutan presiden junior lah ya, gitu. Silakan. Ya, dulu saya awalnya belum masuk PMII, tapi lingkungan kos saya itu PMII semua. Dari berbagai perguruan tinggi sering kumpul di situ, di Samirono ini. Ada dari IAIN, dari IKIP, UGM malah nggak ada. UGM mati. Ya UGM tuh nggak mungkin Gus PMII kan dianggap. Terus saya lihat, ikuti, saya ketemu mereka hampir tiap hari. Saya ikut baca-baca apa sistem kaderisasi mereka. Lalu ini dahsyat ini sebetulnya. Tapi kenapa kok tidak bisa berkembang seperti yang saya bayangkan? Gitu. Oke. Akhirnya saya, ini menarik ini. Menarik dalam arti ada gagasan-gagasan besar, ada sistem yang mengakar gitu, akar kulturalnya kuat, lalu kajian-kajiannya mendalam, basisnya agama, tapi kok nggak bisa tumbuh berkembang. Saya kira tinggal satu saja ini yang lemah ini, bagaimana cara kerjanya dirubah, gitu. cara pengelolaannya, terus kemudian dikonekkan dengan apa yang menjadi kecenderungan anak-anak mahasiswa pada umumnya. Nah dari situ saya tertarik, lalu ikut masuk. Kemudian karena di UGM nggak ada, saya lebih banyak berinteraksi yang di IAIN. IAIN ya. Akhirnya dari situ. Termasuk nanti muncul LKIS Anda ikut gabung ya. Betul. Jadi akhirnya di IAIN kita berkembang, terus saya mulai membuka di UGM. Nah, kenapa di UGM? Saya di UGM ini banyak yang punya background kultural yang sama, dari pesantren, dari kampung. Sebetulnya PMI itu kan dua, pesantren dan dari kampung, dari akar NU yang kemudian berkembang menjadi dunia intelektual muda gitu ya. Nah, lalu saya tawarkan di kalangan mahasiswa UGM, nggak laku juga. Barangnya kurang menarik. Sampai satu hari saya ini bikin pengkaderan level dasar LKD ya. LKD saya bikin, saya muter dari fakultas ke fakultas, saya kasih pamflet sistemnya dan seterusnya. Ya, yang ikut hanya beberapa orang. Tapi dari beberapa orang itu kita bikin lagi, bertambah lagi. Puncaknya ketika saya bisa di banyak fakultas bergabung itu ketemu di luar organisasi PMII, lalu di situ kenal, nyambung, akhirnya berkembang dan lahirlah komisariat baru di UGM. Dari komisariat baru sebetulnya yang paling bisa tumbuh itu dua sih, karena satu kajiannya laku, kajian-kajian ilmu sosial terutama itu, dan puncaknya saya mendatangkan Gus Dur ke Gajah Mada. Gus Dur waktu itu barang baru lah istilahnya, tidak terlampau dikenal secara umum, tetapi tulisan-tulisannya sudah masuk di Yogyakarta. Nah, pertama kali saya bikin acara PMII, mengundang Gus Dur. Bahkan Gus Dur itu kategorinya ditolak di UGM itu, ditolak karena kontroversial. Nah, yang menolak kedatangan Gus Dur itu salah satu teman saya, Priyo Budi Santoso itu. Yang akhirnya jadi teman, yang akhirnya sama-sama di Senayan. Iya. Tapi yang satu lewat jalur Golkar HMI ya, kalau nggak salah. Golkar HMI. Terus di situ mulai tumbuh PMII. Yang kemudian yang kedua, model-model rekrutmennya tidak monoton gagasan, tapi juga ada semacam titik temu komunikasi, misalnya kegiatan-kegiatan yang tidak sepenuhnya ideologis gitu. Karena di kalangan sebagian besar mahasiswa juga masih alergi dengan ideologi gitu. Ke NU-nya ideologi NU itu belum diterima dengan baik. Akhirnya kita pola dengan cara berpikir yang kita tawarkan kepada teman-teman, cara berpikir yang empiris,
dengan melihat fakta tapi dengan background teori. Nah, orang mulai oh iya ya ternyata ada tumbuh potensi-potensi yang bisa dikembangkan bareng-bareng. Nah di situ mulai laku. Dan Karena itu laku tumbuh besar di UGM mulai banyak yang ikut. Lalu di Jogja ini ramai jadinya PMI. Kemudian dari dan situ saya terpilih jadi ketua cabang. betul. Padahal ketua cabang Jogja itu di atas saya itu ya selisih 10 tahun. Jadi ya termasuk sangat muda saya bisa jadi ketua cabang Jogja itu. Walaupun nanti akhirnya kemudian tetap jadi ketua PMI ya. Oke, Gus Mohaimin lulus dari UGM 91. Saya 91. Nah, ini saya mau tanya nanti ke fase penting di mana tahun 99 Juni atau Juli ketika PKB kemudian didirikan. Tapi dari fase 91 Anda lulus sampai ke 99 nih. Saya agak penasaran nih. Ini Anda di mana? 91 saya masih di Jogja, masih ngurus PMI jadi ketua cabang, lalu mulai berinteraksi Jakarta, sering ke Jakarta ketemu Gus Dur. Berarti kerja-kerja politik ya sudah? Kerja-kerja politik. Mulai ke Jakarta, balik lagi Jogja, terus terakhir sama Gus Dur bilang, udah kamu nggak usah balik Jogja, sini bantuin saya itu. Sekitar 93 gitu ya, 93. Tapi saya masih ke Jogja. Separuh hidup di Jogja, separuh di Jakarta. 93, nah 94 saya full di Jakarta. Sebagai ketum Sebagai ketum PBPMI. Iya. Terpilih di Kongres 94 sampai 97. Ya. 97. Nah di fase-fase 97 menuju 99 hingga lahirnya PKB itu apa? Sama Gus Dur. Jadi saya 97 mengakhiri periode kepemimpinan di PMI. Langsung sebetulnya di PMI pun saya sama Gus Dur. Gus Dur itu ada banyak kegiatan kan. Mulai dari dulu kita mendirikan lembaga opini publik, LPU namanya. LPU itu kalau sekarang ya lembaga survei lah ya. Cuman nggak pakai kuantitatif ya. Dan nggak pakai kuantitatif dan konsumennya bukan publik. Konsumennya hanya beberapa tokoh. Key opinion leaders lah kalau zaman sekarang ya. Gus Dur punya konsep butuh disuplai data-data, kemudian perkembangan isu dan informasi. Nah, kita bekerja di situ untuk kira-kira sekitar tidak lebih dari 15 tokoh ya yang kita suplai data itu. Di LPU itulah saya mulai 94 menetap di Jakarta sampai mendirikan PKB 98 itu. Jadi basic Anda itu sebetulnya bukan hanya seorang organisatoris, tapi sebenarnya juga seorang intelektual, Gus ya. Malah saya sebetulnya pernah jadi wartawan setahun. Iya, Detik kalau nggak salah ya. Awal-awal 9 berapa itu. Detik itu di Bredel 91 kalau nggak salah ya. Iya, belum, sebelum di Bredel saya itu aktif itu. Iya, mungkin masih mahasiswa ya? Bukan. Saya sudah di Jakarta. Saya sempat sampai karir di Detik itu sampai setelah wartawan, akhirnya saya menjadi kepala litbangnya juga. Mungkin saya bisa dikoreksi kalau nggak salah 94 Detik di Bredel. 94 Detik didirikan, setahun berikutnya di Bredel. Iya. 95 berarti di Bredel. Nah, wah di sana juga banyak orang-orang hebat ya. Betul. Sebetulnya ikut merintis saya, jadi diskusi sama Mas Eros, banyak pihak, akhirnya menemukanlah formula yang dulu aneh, tabloid. Ya. Tabloid Detik itu di situ. Nah, dari situ secara kegiatan full bersama Gus Dur saya. Mulai dari bersama-sama di NU, kemudian dampingi Gus Dur di Forum Demokrasi, kemudian sampai akhirnya mendirikan PKB, sampai jadi presiden itu. Jadi tidak ada salahnya kalau orang bilang salah satu orang yang mengenal dengan baik Gus Dur sebetulnya adalah Gus Mohaimin Iskandar. Oh iya, saya bukan hanya mengenal, saya itu sejak SMP Sanawiyah itu sudah sama Gus Dur itu banyak cerita lah kira-kira gitu.
interaksinya itu bukan sekedar keluarga, tapi juga bukan sekedar guru. Gus Dur lah yang membawa pertama kali bola yang terbuat dari kulit. Dulu di kampung kami itu kan bola itu dari plastik. Ya, kalau pesantren kadang malah gombal, Gus. Dari plastik itu, nah Gus Dur lah pulang dari Jakarta membawa pertama kali kita tahu itu bola kulit itu ya dari Gus Dur, oleh-oleh dari Gus Dur. Dan kita dilatih main sepak bola itu SMP. Cukup lama berinteraksi. Dan saya tidak tahu kalau Gus Dur itu orang sudah terkenal gitu, tulisan-tulisannya sudah di mana-mana. Kita tahunya Gus Dur guru, malah tahunya Gus Dur itu pelatih sepak bola gitu. Nah setelah kita di Jogja baru mulai, oh Gus Dur ini ternyata bukan sekedar guru. Nah interaksinya di situ. Nah jadi kalau soal mengenal Gus Dur saya sangat mengenal dan saya ada di Jakarta karena dipanggil Gus Dur. Ikut belasan tahun sama beliau. Belasan tahun sama Gus Dur, bahkan Gus Dur itu kalau ke Jogja selalu saya yang dihubungi dulu untuk menyiapkan acara, menyiapkan kegiatan-kegiatan. Sampai akhirnya saya itu paling benci Jakarta. Setiap ke Jakarta saya tidak akan ke sini lagi karena macetnya betapa. Waduh, sama. Kalau saya malah sampai sekarang. Saya itu lihat Jakarta itu kayak wah monster lah, nggak akan kesini lagi saya. Setiap ke Jakarta, saya nggak akan kesini, tapi malah kesini lagi. Tapi sekarang saya lihat Jakarta tidak ada kota senyaman Jakarta. Oh gitu ya. Mungkin karena di sana ada Istana Negara. Di sana itu 24 jam butuh apa aja ada. Oke. Di sini juga ada Gus. Cuman di sini nggak ada Istana Negara, Gus. Jadi Gus Dur itu yang bawa saya ke Jakarta. Yang mengenalkan saya dunia luar di zaman masih di Jombang ya Gus Dur, sampai kita kawal beliau sampai sukses jadi presiden. Sekarang saya mau menanyakan satu riwayat yang penting di dalam karir politik Gus Muhaimin, yaitu ketika PKB berdiri. Anda memang benar yang jadi pertama sekjennya? Ya, saya jadi. Di usia 32 tahun? Di usia 32. Saya belum menikah usia itu, Gus. Anda sudah memimpin partai yang masuk 5 besar. Bisa Anda ceritakan, Gus, itu detik-detiknya, dinamikanya seperti apa? Jadi saya ini kan orang yang nggak mengenal politik dalam artian praktis ya. Saya bekerja dengan Gus Dur dan Gus Dur juga tidak menyukai partai waktu itu. Kita juga sama-sama anti mapan gitu lah, anti pemerintah, kemudian anti partai politik gitu. Ya PBNU kalau nggak salah waktu itu sudah menggodok partai baru, tapi ada ini ya dispute ya antar kalangan ya. Betul. Termasuk Gus Dur dan rekan-rekan yang menolak ya. Betul. Jadi bahkan Gus Dur itu awalnya menolak pendirian partai ini. Menolak. Kemudian kita termasuk barisan yang menolak juga. Ngapain bikin partai ntar segala macam. Nah, tapi kemudian desakan itu kuat dari bawah, pengurus NU, kiai-kiai semua mendesak untuk dibutuhkan satu wadah yang menyalurkan aspirasi politik warga NU itulah. Kemudian kiai-kiai pertemuan serial di berbagai tempat. Ya, dibikin task force kalau nggak salah ya. Task force, ada serial pertemuan di berbagai kota, sampailah di PBNU. Di PBNU Gus Dur masih awal menolak, lalu secara bertahap mulai menerima, kemudian diskusi lagi, diformalkan. Nah ketika sampai diformalkan itulah saya termasuk diperintah oleh beliau untuk menyiapkan secara administrasi, menyiapkan secara konsep, menyiapkan secara perangkat-perangkat apa yang dibutuhkan oleh partai. Maka saya ditunjuk menjadi tim asisten untuk pendirian PKB ini. Menyiapkan syarat-syarat deklarasi dan syarat-syarat pendirian. Kita siapkan semua. Dari situ kita karena anak buah Gus Dur ya menjalankan aja tanpa punya pretensi mau diikutkan atau tidak. Hanya sekedar mensuplai. Mensupport dan mensuplai ya? Apa kebutuhannya, lalu kita tidak membayangkan disuruh di situ. Dan saya juga tidak membayangkan. Saya baru selesai PMII. Kemudian baru menikmati kegiatan-kegiatan yang di luar politik.
tahu-tahu mulai mau deklarasi, ketika mau nyusun pengurus, saya terlibat mendengarkan dan notulensi semua proses penyusunan itu. Ketika tim-tim dibuat, ya dimasukkan tim. Begitu dimasukkan tim penyusunan, nah pas penyusunan itu Gus Dur tiba-tiba manggil saya, Min, kamu jadi sekjen mau? Gitu. Loh, saya sekjen. Emang saya punya pengalaman partai? Enggak punya, Gus. Sudah, pokoknya kamu nanti jadi sekjen. Nah, tahu-tahu Gus Dur telepon Pak Hasyim Muzadi. Pak Hasyim Muzadi itu ketua NU Jawa Timur. Oh, yang kemudian jadi ketua PBNU. Ya. Almarhum ya. Ditelepon Pak Hasyim, termasuk yang motor pendirian juga kan. Iya, ya. Pak Hasyim, ini gimana kalau sekjennya ini Muhaimin? Setelah ketua umum PMI dia kayaknya nganggur gitu. Kayaknya nganggur gitu. Gimana? Enggak tahu yang dijawab Pak Hasyim kayak apa gitu. Ya sudah, Min, siapkan kamu sekjen. Kita ya jalan aja. Tahu-tahu begitu deklarasi 98, pemilu 99. Pemilu pertama langsung besar PKB. Besar, 13 juta. Menjadi 13%, ya. 13%. Langsung 13%. Menjadi peserta pemenang ketiga. Pemenang ketiga, masuk 5 besar. Pemenang ketiga di pemilu tahun 1999. Udah gitu setelah menang pemilu jadi presiden. Jadi pendadakannya itu betul-betul nggak siap. Yang saya sesalkan di situ apa? Ketika pegang kekuasaan itu kita belum punya pengalaman memanage kekuasaan. Belum belajar memegang kekuasaan. Okay. Sehingga resource kekuasaan itu hampir tidak di tangan Gus Dur. Akhirnya di tangan banyak orang, sehingga Gus Dur jatuh itu kan karena Gus Dur tidak mengendalikan semua resources kekuasaan. Ya, betul. Setuju. Gus Dur itu hanya menjalankan apa yang menjadi tujuan, cita-cita, tujuan, langkah-langkah yang diambil adalah langkah-langkah yang dianggap benar, tapi tidak menggunakan teori kekuasaan. Makanya lewat 1 tahun berapa bulan itu, 21 bulan lah. Di situ saya banyak belajar politik praktis hingga hari ini. Mohon maaf Gus Muhaimin, menjadi sekretaris jenderal di sebuah partai yang punya basis massa besar sekali, dengan banyak orang-orang hebat di dalamnya, itu kan tidak mudah. Anda masih muda sekali usia Anda waktu itu. Sangat muda. Iya, apa yang resep Anda ya bisa berkomunikasi, berinteraksi dan kemudian menjaring seluruh resources yang ada di PKB saat itu? Tidak mudah. Kesalahpahamannya dahsyat sekali. Gus Dur istilahnya mempercepat regenerasi itu. Sehingga usia yang ada di dalam pengurus PKB itu mulai dari yang usia 30-an sampai yang 80-an. Jadi lengkap di sini. Di situ komunikasi antara yang muda yang tua itu sesuatu yang tidak mudah. Dan untungnya Gus Dur memang orang hebat, luar biasa. Gus Dur lah yang membuka jalan kaum muda bisa berkiprah. Ya. Yang namanya kaum muda bisa berperan itu kalau nggak di backup oleh Gus Dur, pasti yang tua-tua pasti nggak terima. Mungkin seperti itu yang saya ingin lakukan kemudian ya, sehingga Anda dikelilingi oleh banyak sekali anak muda. Ya, itu kelanjutan dari semua misi dan target-target Gus Dur. Saya nggak sadar, saya menjalankan aja semua. Ada yang salah paham, ada yang marah, ada yang cinta, ada yang dalam proses 5 tahun dialog antar generasi di dalam manajemen politik, dialog antar generasi terjadi. Dimarahin yang sepuh, ini pelajaran yang luar biasa. Apalagi di NU tuh, iya. Saya bisa bayangin kalau dimarahin kan mau bantah gimana ya kan? Itu pengalaman yang luar biasa. Tapi sekali lagi karena saya di backup oleh Gus Dur, diberi ruang yang luas untuk membuat apa saja, dibebaskan untuk membuat apa saja, makanya kemudian proses pendewasaan itu terjadi. Makanya 2 yang paling penting dari Gus Dur itu adalah beliau memberikan kepercayaan, itu yang paling penting. Yang kedua, beliau juga bisa memberi guidance, arah yang dituju.
Jadi dua ini yang membuat kita berhasil menjalankan organisasi yang tidak mudah, dialog antara kaum tua muda, dialektika kepentingan yang sangat rumit itu terjadi dan berhasil dengan baik. Bahkan saya baru sadar kalau itu berhasil itu kira-kira sebelum Pak Adi Sasono meninggal. Itu sudah tua Pak Adi Sasono ketemu saya. Saya dulu sama Gus Dur berseberangan terus Pak Adi Sasono. Tapi kalau lihat kamu, saya itu nggak habis pikir. Gus Dur kok bisa meregenerasi partai dalam waktu singkat. Bisa terjadi regenerasi yang cepat. Betul. Itu saya salut dan hormat kata dia. Saya merasa, saya kan di pelaku jadi nggak kerasa. Iya. Mungkin bagi teman-teman saya kasih sedikit penjelasan ya Gus Muhaimin. Jadi di tahun 99 itu di layar televisi tiba-tiba muncul tokoh-tokoh muda baru ya. Ada Gus Muhaimin, ada Gus Ipul, Bu Khofifah Indar Parawansa, Pak Ali Maskur Musa, banyak sekali. Dan itu usianya masih rata-rata 30 lebih sedikit lah. Dan itu satu hal yang mungkin tidak banyak disadari orang, tapi itu satu tahapan aktor-aktor politik baru yang muncul di Indonesia. Dan Gus Dur lah tokoh yang paling berhasil dalam melakukan regenerasi. Dan cara regenerasi Gus Dur itu natural, tidak pernah dengan cara-cara yang dikasih tahu nanti kamu begini. Pokoknya semuanya dijalankan dengan drama yang semua orang nggak tahu skenarionya apa. Hampir seluruh tokoh PKB, seluruhnya pernah dipecat Gus Dur. Semuanya. Mulai dari Pak Matori sampai saya. Terakhir saya juga dipecat. Tapi, termasuk Pak Hasyim Muzadi. Semua. Tapi hampir semua yang dipecat itu akhirnya punya kesempatan untuk berperan lebih lagi. Sampai bukan hanya di PKB, di pemerintahan juga gitu. Betul. Pak Yusuf Kala dipecat jadi wapres. Pak Hamzah Has dipecat jadi wapres. Jadi Pak SBY kan pernah ya kayak Pak SBY dipecat jadi presiden. Itu di luar. Tapi di dalam internal ini orang yang pernah dipecat Gus Dur lah yang akhirnya memimpin perkembangan gantian. Mungkin filosofi Gus Dur itu memecat adalah cara menaikkan level orang. Baik, Gus Muhaimin, saya lompat lagi ya. Saya tidak mau menyoroti lebih detail yang soal dari mulai 99 itu 13% lebih ya suara dapat. Tahun 2004 turun menjadi hampir 10% suara PKB. Lalu yang lebih menyedihkan lagi 2009 yaitu tidak nyampe 5%. Ya. Itu saya kira semua orang bisa membacanya ya kira-kira apa yang terjadi. Nah, tapi yang pengen kami ini, anak-anak muda terutama adik-adik ini, gimana nih Kia Caimin membawa dari 5% perlahan naik. Ya. 2009 kurang dari 5%, 2014 mulai naik luar biasa, hampir 2 kali lipat, 9, sekian persen ya. Terus kemudian yang kemarin 10 ya, 10, hampir 11%. Dalam situasi yang tidak mudah. Apa yang Anda lakukan untuk membawa PKB menjadi salah satu partai politik yang mendapatkan bukan hanya banyak suara, tapi juga diperhitungkan oleh banyak sekali para intelektual dan elit politik di Indonesia? Ya, pertama tentu pengalaman saya selama periode itu, periode kritis ya, itu kalau bahasa Jawanya itu ngumpul no balung yang pisah, yang berserakan. Itu menjadi modal awal. Pokoknya semua yang punya hubungan dan keterkaitan harus kembali. Bahkan akhirnya saya berhasil yang pernah mendirikan partai, yang pernah keluar partai, yang pernah kecewa, yang pernah merasa ditinggal, akhirnya kita kumpul semua, kita rajut kembali, kita beri ruang seluas-luasnya, bahkan menjadi bagian dari pemegang policy bersama-sama. Artinya
cara demokrasi lah yang paling tepat kita lakukan. Semua merasa terlibat, semua merasa ikut menentukan, semua merasa ikut mengambil keputusan. Itu langkah awal yang kita lakukan. Sehingga hampir periode pasca krisis itu semua yang pernah berada di mana-mana itu kembali. Sebentar, Gus Mohaimin, saya potong. Di periode krisis itu, bukankah Anda kehilangan satu, banyak teman, dua, tekanan sosial dan politik yang kuat, Yes. dan yang ketiga tentu saja mengalami defisit resources, mungkin finansial dan atau yang lain. Bahkan kekurangan orang. Bahkan kekurangan orang. Hampir semua nggak mau ikut awalnya. Karena bagaimana, kan ada kesalahpahaman besar, seolah-olah kita ini memusuhi Gus Dur atau memisahkan diri dari Gus Dur. Jadi awalnya sama seperti yang lain, tiba-tiba saya diberhentikan. Nah, saya diberhentikan oleh Gus Dur itu, saya menyatakan diri nggak kuat kalau saya kemudian nggak taat. Makanya saya menyatakan diri, saya terima. Saya lebih baik ikut skenario Gus Dur daripada menggunakan skenario orang-orang yang lain. Orang-orang yang lain itu hampir semua yang dipecat Gus Dur itu akhirnya melawan. Saya. Anda sami'na wa ata'na ya? Begitu suatu hari rapat DPP, lengkap, semua datang. Saya heran, kok baru hari ini ada rapat sangat lengkap. Biasanya pada nggak sebanyak ini. Saya baru tahu ternyata rencananya hari itu adalah pemberhentian saya sebagai ketua umum. Kenapa lengkap? Karena dikhawatirkan nanti kalau saya menolak pemberhentian itu maka akan dilakukan voting. Bahkan saya tidak tahu sendiri, saya tidak tahu kalau ada skenario itu. Ida Fauzia yang dianggap orang saya itu, begitu masuk ruang rapat langsung didatangin oleh Ali Maskur. Ali Maskur itu menyatakan, "Dah, kamu nggak usah rapat. Kamu itu sudah diberhentikan lama tapi kamu nggak paham-paham." Ternyata saya baru tahu Ida itu dianggap nanti kalau voting menambah jumlah suara mendukung saya. Nah, saya baru tahu terakhir. Padahal nggak ada agenda itu. Anda kepikiran aja nggak ya? Nggak kepikiran. Ya. Begitu. Malah waktu itu acaranya tunggal. Syukuran atas terpilihnya Pak Mahfud MD sebagai anggota Hakim MK. Tahu-tahu begitu rapat dimulai, Gus Dur tiba-tiba, saya sebagai Ketua Dewan Syuro dengan hari ini meminta kepada Saudara Mohaimin, Ketua Umum, untuk konsentrasi sebagai Wakil Ketua DPR. Sehingga kita berhentikan sebagai Ketua Umum. Bagaimana tanggapanmu? Saya langsung ambil mic, saya bilang, sebagai Ketua Dewan Syuro punya wewenang dan punya hak untuk memberhentikan pengurus lainnya. Dengan ini saya terima, sami'na wa ata'na, saya siap melaksanakan tugas sebagai wakil ketua DPR saja, dan dengan ini saya menerima dengan sukacita. Kaget semua. Loh, pertimbangan orang itu semua berharap ada perlawanan, karena sebelumnya hampir setiap orang yang dipecat Gus Dur itu pasti melawan. Nah, selesai ditutup, malam-malam saya ditelepon oleh orang yang sangat dekat dengan Gus Dur, setiap hari sama Gus Dur. "Mas, besok jam 6 dipanggil Bapak Ciganjur." Bapak heran, kenapa kok Mohaimin terima? Padahal yang saya tahu Mohaimin pasti nolak dan pasti melawan. Bapak heran itu. Pagi-pagi saya sowan, Gus Dur cuma nanya, "Min, nggak apa-apa ya kamu?" "Nggak apa-apa Gus." "Ayo wes, apik ngono wes. Kamu konsentrasi di PR ya." "Ya siap." Sore ada rapat Ketua Dewan Syuro beserta seluruh anggota Dewan Syuro untuk menyiapkan muktamar penggantian saya. Nah di situ di rapat Dewan Syuro itu udah geger persiapan cari pengganti. Dan persiapan cari pengganti Ketua Umum dan panitia. Apa yang terjadi di rapat itu, Gus Dur malah, "Saya minta Ketua Muktamar, pelaksana tugas Ketua Umum Mohaimin." Kan heran, saya dipecat tapi dijadikan Ketua Muktamar sekaligus Ketua Pelaksana Harian. Ini apa lagi? Anda juga kaget? Saya kaget sekali. Saya dikasih tahu. Iki apa maneh? Dikasih tahu jam 11 malam, katanya saya ditunjuk
jadi itu. Nah, walhasil akhirnya saya 2-3 hari berikutnya terjadilah apa yang disebut sebagai keputusan itu tidak jadi dilaksanakan. Nah, saya terima. Jadi selama 1 tahun kepemimpinan PKB diambil alih oleh Ali Maskur sebagai wakil ketua umum. Kemudian saya off betul-betul, saya terimalah, saya konsentrasi di DPR. Nah setelah 1 tahun itulah mulai goncang. Nah setelah goncang itu saya dipanggil Rois Am PBNU, kamu tidak boleh diam. Kamu sebagai ketua umum yang masih belum diganti oleh muktamar, kamu harus mulai aktif lagi. Nah dari situ saya dipanggil oleh Rois Am, disuruh masuk lagi sebagai ketua umum. Kemudian malah Gus Dur manggil saya, Min ini sudah kacau ini konfliknya. Kamu mundur aja dari ketua umum, tertulis. Oke Gus, saya mundur. Kedua kalinya berarti Anda mau? Saya disuruh bikin tertulis, saya bikin tertulis. Tapi Min, surat tertulis ini kamu simpen aja. Kamu bawa, nanti kalau dibutuhkan baru saya minta. Itu yang jadi pegangan saya dengan surat itulah, perintah Rois Am tadi itu. Oh saya paham, sebetulnya di satu sisi saya diberhentikan, di sisi yang lain saya punya senjata atas perintah Rois Am untuk kembali aktif sebagai ketua umum berdasarkan surat pengunduran diri yang tidak diminta. Berarti saya belum dipecat. Belum dipecat, iya. Saya belum dipecat dong. Karena suratnya Anda pegang, tidak dipublikasi. Nyambung ini ya sudahlah. Akhirnya saya ngantor lagi sebagai ketua umum, mengendalikan keadaan karena kacau waktu itu, kacau sekali karena ada faktor-faktor eksternal yang mengambil alih lah. Iya. Ya, susah diceritakan. Iya. Walaupun saya ya tahu-tahu dikit lah. Tapi itu bukan bab kita untuk ngobrol. Bukan bab kita. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan pada sampean itu, Gus Dur lah yang mampu melakukan regenerasi cepat di lingkungan politik NU dengan tanpa memberitahu bahwa kalian sedang saya latih, kalian sedang saya didik, kalian harus kuat dan seterusnya. Akhirnya saya tahu di ujung-ujung kalau saya nggak ikutin skenario ini mungkin saya nggak kuat. Berat sekali konfliknya itu. Iya. Nah dari situ mulailah mengumpulkan tulang-tulang yang berserakan. Itu tadi pertanyaan saya kan. Kemudian setelah semua gabung aspirasinya kembali, lalu saya kembali ke para ulama, para kiai Ma'ruf yang Wapres sekarang ini. Iya. Lalu mengeluarkan satu kredo lah. Ar-rujuk ilar rujuk summar rujuk. Itu yang akhirnya menjadi password seluruh Indonesia. Artinya Gus ini kan bukan orang yang tahu bahasa Arab semua. Jadi kembali dan kembali serta kembali. Ar-rujuk ilar rujuk summar rujuk. Kembali kepada kembali dan kemudian kembali. Apa itu 3? Ar-rujuk. Ar-rujuk yang pertama, kembali seluruh orang NU harus kembali ke PKB. Kembali yang kedua, seluruh orang PKB harus kembali ke cita-cita awal pendirian partai. Yang ketiga, ar-thummar rujuk, kemudian semuanya kembali untuk membesarkan partai ini. Dari kredo Kiai Ma'ruf itulah semua bersatu, suara kembali, dan alhamdulillah potensi-potensi yang berserakan, yang akhirnya dari awal yang saya seperti orang kena kusta, nggak ada yang mau cari orang, nggak ada. Akhirnya semua kembali. Sekarang alhamdulillah tidak ada satupun yang tidak kumpul di dalam konteks grassroots-nya ya. Grassroots-nya itu sehingga alhamdulillah di situ 2 ya. 1 mengembalikan potensi dan kekuatan yang berserakan. Yang kedua secara konsisten kembali kepada tujuan. Intinya itu 2 itu. Kembali kepada tujuan berpartai itu untuk apa sih? Karena dulu itu memang pendewasaan politik itu terjadi. Dulu itu saking demokratisnya, orang setiap hari bisa mendirikan partai. Ya, bahkan di NU banyak sekali. Banyak sekali. Jadi di NU itu sempat ada satu suasana tersinggung bikin sendiri. Iya. Bahkan kalau nggak salah PCNU Cirebon aja punya partai sendiri. Betul.
PCNU Cirebon itu para perintis partai lain itu sendiri. Tapi akhirnya bergabung semua. Nah, itulah. Tapi tidak hanya PKB, berlaku di semua partai. Masa-masa itu adalah masa-masa semua orang boleh dan berhak mendirikan partai. Dan merasa gampang bikin dan partai. merasa gampang bikin partai, tapi diuji oleh zaman. Waktu, tantangan, aspirasi, harapan. Nah, alhamdulillah kita melampaui tahap itu. Dan sekali lagi yang paling pokok adalah tujuannya. Kembali kepada tujuan itulah yang kemudian bisa mengadopsi semua potensi yang ada. Oke. Gus Muhaimin, Anda telah lolos menapaki berbagai ujian politik di Indonesia. Dan itu tidak mudah. Di usia yang masih sangat muda. Dan sekarang pun belum masih muda juga, baru 56 tahun. Belakangan ini kemudian orang mulai menyuarakan, terutama dari Sekjen PKB bilang di kertas suara harus ada nama Caimin. Ya, itu sebagai satu seruan propaganda menarik tentu saja. Saya tidak akan bertanya dulu soal potensi Anda untuk bisa menerakan nama Anda di kotak suara. Tapi apa yang Anda janjikan atau pikiran apa yang mau Anda berikan jika Anda memimpin atau ikut bagian di dalam memimpin Republik ini? Ya, sebetulnya kan jalan demokrasi yang kita pilih ini sudah tepat. Tetapi jalan demokrasi yang kita pilih ini harus terus didorong untuk sampai pada hakikat dari tujuan demokrasi itu sendiri. Terutama spirit reformasi ya. Cara kerja pembangunan, cara politik yang berbasis demokrasi itu yang harus terus menjadi pijakan. Nah, dulu ketika kita mencita-citakan reformasi dan demokrasi itu kan paling tidak ada 3 ya. Yang pertama, orang yang paling bawah menikmati hasil pembangunan. Oke. Kalau zaman Orde Baru itu kira-kira Pak Harto kaya dulu baru yang bawah dapat trickle down bagian. effect ya. Trickle down effect. Ternyata kan gagal, makanya mulai dari bawah, jangan dari atas. Nah, reformasi itu kan mulai dari bawah. Nah, yang ingin kita lakukan ke depan ini adalah secara konsisten kita menjadikan cara kerja pembangunan dari bawah ini sebagai yang utama. Makanya anggaran, perhatian, partisipasi itu dari bawah. Dan disitulah hakikat dari demokrasi dan hakikat dari tujuan percepatan pembangunan itu di situ. Itu yang pokok. Makanya keterlibatan bawah ini sejak Pak Jokowi ini bagus, apalagi sejak dilaksanakannya undang-undang desa. Itu. Ada dana desa yang disalurkan ke bawah, langsung digunakan, dinikmati, dijalankan oleh masyarakat di bawah. Itu hakikat yang pertama. Hakikat yang kedua, kita bernegara ini kan ada kekuatan atau kekuasaan pemerintahan yang paling utama tugasnya adalah menjaga keadilan hukum, kesamaan hak, tidak ada diskriminasi. Itu yang harus ditegakkan sehingga negara tidak boleh lemah, negara harus kuat. Baik dari aspek hukum juga dalam implementasi pembangunan ekonomi. Apa itu? Ya bagaimana agar seluruh rakyat ini punya akses terhadap resources ekonomi. Itu. Seluruh rakyat harus mendapatkan hak hukum sama di depan hukum. Tidak hukum menjadi mahal. Orang-orang yang berproses dengan keterkaitan dengan hukum tidak mengalami diskriminasi dan harga yang mahal. Itulah adanya negara. Ini yang kedua. Negara harus hadir istilah sekarang ya. Negara harus hadir, pemerintah harus ada di dalam setiap masalah yang dihadapi rakyatnya. Apa gunanya bernegara kalau pemerintah tidak hadir? Ini prinsip yang kedua. Nah, prinsip yang ketiga, negara ini, Indonesia yang kita cintai ini kaya raya. Kaya raya. Semua tahu.
sumber daya yang ada di tanah kita ini luar biasa. Nah ini butuh pemerintahan negara yang benar-benar konsisten terhadap cita-cita Undang-Undang Dasar 45, yaitu pasal 33. Bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Betul-betul harus dimanage, dikelola, tidak hanya dinikmati oleh sebagian bangsa kita, segelintir orang. Ya tetap bisnis harus tumbuh dan berkembang. Tidak boleh diganggu hanya gara-gara keinginan keadilan. Tapi bisnis juga harus kompromi dengan kebutuhan untuk bahwa semua rakyat juga harus menikmati ini. Jangan Kalimantan yang sumber batu bara tapi hanya mendapatkan limbah dari batu bara seterusnya dan seterusnya. Nah, 3 itulah kira-kira yang memotivasi PKB, memotivasi saya untuk terus bekerja agar kita ikut menentukan. Dulu bersama Pak SBY ikut terus menentukan, tapi ya dengan keterbatasan jumlah kekuatan yang kita miliki. Pak Jokowi hampir 10 tahun, kita juga berusaha mewarnai itu. Nah, namanya kita harus berusaha lebih kuat lagi perannya yang melalui kepemimpinan nasional. Kalau nggak presiden ya wakil presiden. Itu semua hanya salah satu cara efektif untuk minimal menjalankan tiga tujuan yang harus kita raih dalam waktu dekat ini. Karena sebetulnya prestasi-prestasi Pak Jokowi ini kan harus dilanjutkan dengan lebih konsisten lagi melaksanakan 3 hal itu tadi. Dan harus lebih percepatannya harus lebih. Percepatannya harus lebih 3 hal itu tadi. Jadi nanti kalau ke bawah harus lebih terlibat lagi secara proaktif di dalam mensukseskan pembangunan. Kemudian rasa keadilan itu tumbuh. Ini akan menghasilkan daya tahan kebangsaan kita kuat. Kemudian nasionalisme itu terbangun bukan karena doktrin, bukan. Karena sistem yang terbangun. Orang-orang yang anti terhadap pemerintah, anti terhadap negara, anti terhadap NKRI, sehingga ikut aliran-aliran macam-macam itu karena kadang-kadang salah persepsi tentang keadilan. Ya. Ini kan proses, butuh waktu, butuh kerja keras. Nah, kalau itu yang kedua. Nah, yang ketiga tentu saja kita punya pekerjaan rumah agar kekayaan ini benar-benar nikmat oleh seluruh rakyat Indonesia. Oke, Gus Muhaimin, nanti kita setelah ini kan ada acara sendiri ya soal desa. Saya nanti akan banyak bertanya kepada Anda soal apa peran strategisnya desa dan lain sebagainya. Sehingga Anda punya concern yang begitu besar terhadap desa dan saya setuju soal itu. Tapi sebagai penutup Gus, supaya orang yang selalu bilang bahwa ini sebaiknya pilpres adem ayem, ya saya setuju, sudah lama kita bertikai. Tapi ada satu hal yang masih terus menjadi tanda tanya publik. Hubungan Anda lebih khusus, lebih umum PKB dengan PBNU itu sebetulnya gimana sih? Ya sebetulnya nggak ada sesuatu yang baru ya. Tapi Gus Yahya ini mencoba merevitalisasi ya. Apa yang menjadi peran PBNU. Sebetulnya PBNU zaman Kiai Said Agil Siraj juga sama, terdiri dari berbagai partai. Ya. Bahkan pengurusnya ada yang DPR PDIP, ada yang DPR Golkar, ada banyak yang PKB juga. Nah, artinya bukan monopoli PKB masih dari gitu. dulu. Nah, tapi mohon maaf saya potong. Sebetulnya ini, tolong saya diluruskan kalau keliru. Bukannya PKB itu dulu lahir atas inisiatif dari PBNU atau bagaimana sih sebetulnya dulu? Jadi PKB ini lahir dari inisiatif para kiai-kiai. Oh, bukan para PBNU. Bentar, para kiai-kiai, para aktivis NU di berbagai daerah lalu datang ke PBNU gitu ya. Kemudian meminta PBNU untuk memfasilitasi. Kebetulan PBNU juga punya pikiran yang sama. Akan perlunya partai. Lalu dibentuknya tim, ada tim 5, asisten tim 5, kemudian resmi bahkan menggunakan SK PBNU bahwa PKB ini dibidani, diinisiasi oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama dan oleh Rois Am dan Ketua Umum Tanfidiyah Kiai Ilyas Ruhyat dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Makanya
itu sudah menjadi sejarah yang tidak bisa dibahas lagi. Artinya sejarah historis itu jelas. PBNU itu ada mandatori kepada PKB gitu ya. Oke, lanjut Gus. Tapi kemudian peta politik, tantangan, perkembangan, konteks era itu kan berbeda-beda. Makanya PBNU mengambil jalan lebih bisa berperan dan diterima oleh semua kalangan. Nah, Kiai Said juga sama waktu itu. Meskipun hubungan kita sinergi. Nah, Gus Yahya ingin lebih lanjut lagi. Tidak hanya sekedar menunjukkan NU itu terdiri atau bisa diterima oleh semua kalangan. Merevitalisasi lagi, lebih tegas lagi. NU harus bisa diterima semua kalangan, tidak hanya dimonopoli oleh PKB. Saya kira tidak ada masalah, kita setuju. Bahkan ketika Bu Mega tahu PKB mau didirikan, itu Bu Mega sempat bilang kepada Gus Dur, saya nggak setuju NU bikin partai. Saya khawatir nanti kalau NU punya partai, yang ngurusin umat siapa? Gitu. Yeah. Nah, satu pola pikir yang benar, tapi kemudian harus diimplementasikan di lapangan. Nah, Gus Yahya mencoba mengimplementasikan dan saya setuju bahwa NU harus bisa diterima oleh seluruh kalangan, menjadi kekuatan berkat dari semua kekuatan bangsa. Nah, aspirasi politiknya warga NU, ulama-ulama NU, aktivis NU, aspirasi politiknya biar lihat PKB. NU biar yang ngurusin non politik. Itu ya, itulah kira-kira. Sehingga nggak ada perbedaan substansi. Cuman beda bahasa saja. Beda bahasa dan mungkin tidak tersampaikan kepada publik dengan jernih. Bukan hanya itu, ada biasalah namanya juga pemimpin baru yang Gus Yahya kan menunjukkan eksistensinya. Pemimpin baru, saya kira kita setuju. Dengan catatan partai-partai yang menjadi bagian dari keinginan untuk seperti yang konsepnya yang dipersepsikan Bu Mega, agar partai-partai itu juga tidak memberatkan NU. Ya, partai-partai juga tidak boleh mempolitisir NU termasuk PKB kan. Itu setuju gitu. Ya. Semua sama. Ya, kalau bahasa sekarang cengli. Terakhir sekali Gus Muhaimin, karena Anda sudah ditunggu oleh banyak sekali kepala desa. Kalau dihitung dari persentase, berapa persentasenya nama Anda ada di dalam kolom entah itu presiden dan wakil presiden di kotak suara? Ya, sebetulnya lebih cepat dari itu. Seorang presiden dan wakil presiden itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Masalahnya kita nggak bisa nginceng. Jadi saya jam 12 ketemu Pak Mahfud. Karena saya dapat kontak dari istana. Sudah PKB dan semua harus gabung untuk bersama-sama Pak Mahfud jam 12. Nah, saya pisah dengan Pak Mahfud jam 12:30. Saya mau finishing pasangan Pak Jokowi dan Pak Mahfud menuju istana. Sampai di istana sudah bukan Pak Mahfud lagi, calon wakil presiden. Itulah namanya takdir. Jadi yang dibungkus dengan yang hasil bungkusnya beda. Itu. Bahkan di detik-detik terakhir. Jadi nggak, tapi soal persentase kan boleh begitu. Dong. Kalau persentasenya gitu, saya kira tinggi. Karena siapa yang mau maju butuh syarat 20%. Satu. Jadi nanti kalau ada partai yang tidak punya 20% pasti butuh PKB. Iya, PKB tinggi persentasenya. Kita 10%. 10% lebih ya. Nah, kalau nanti tiket tidak terpenuhi pasti butuh PKB. Pak Prabowo tidak mungkin maju tanpa PKB. Betul. Kecuali ada partai lain. Makanya kita dari awal sama Pak Prabowo itu sama sisinya, sama kebutuhannya. Nah, itu yang membuat kita optimis. Yang kedua ya biasanya yang diikuti PKB itu yang menang biasanya gitu. Iya.
Daya cium yang tidak bisa diingkari dari Gus Muhaimin adalah daya cium politiknya. Bukan bukan daya cium saya. Daya cium PKB. Oh, oke, ya. Jadi biasanya yang diikuti oleh PKB biasanya menang. Biasanya begitu. Biasanya. Karena kita punya suara itu solid. Istilahnya blocking. Blocking. Jadi suara PKB itu blok. Satu blok yang tidak kemana-mana. Terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, sebagian Jawa Barat. Ya. DKI agak lemah. Nah ini kayak semacam satu blok gitu. Nah kalau blok ini ke sana ya itu yang menang Ya, gitu loh. Kalau blok ini ke sini ini yang menang. Ya. Nah karena itu yakin kita di sana. Ya, split tiket votingnya rendah ya PKB. Ya. Oke. Kemudian pertanyaan yang terakhir, berapa target suara perolehan pileg? Karena ini bersamaan ini Gus, Ya. sama-sama pentingnya ini. Betul. Jadi kalau hitung-hitungan itu target optimisnya 100 kursi. 100 kursi itu setara dengan berapa persen tuh? 100 kursi itu 20 ya? 20%. 20%. Mau naik 2 kali lipat dong 2 bro. kali lipat. Nah, ya meleset-melesetnya 15% perolehan. Itu target maksimal minimal. Tiga pilar yang akan nyampe di sana. Yang pertama calegnya kuat. Ya. Ini hampir terpenuhi lah. Kecuali beberapa titik yang kurang kuat, lemah. Kita backup yang lemah. Pilar yang kedua kekuatan kultur dan kekuatan grassroots yang solid. Caleg, kekuatan kultur yang solid. Ketiga pengurus yang kerja keras. Ini Pengurus di level pusat maupun bawah kerja semua. Kerja semua, calegnya kerja, kultural mengakar ini jalan. Kalau tiga ini terpenuhi. Apalagi kalau seiring tadi bersamaan dengan Pilpres. Ya. Apalagi kalau kerja Pilpresnya loyal. Nah orang-orang PKB ini loyal kalau ada capresnya atau capresnya dari orang PKB. Ya. Itu PD-nya. Fight-nya tinggi. Oke. Tapi kalau enggak Bisa ya dipahami. fight-nya lemah. Ya. Baik Gus Muhaimin, sudah 1 jam saya kira. Dan Anda juga sudah ditunggu acara selanjutnya. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu. Terima kasih. Dan penuh senyum Cak Imin. Terima kasih. Kalau melihat calon-calon lain itu, mohon maaf ya, ini bukan karena ada Cak Imin, itu kok rasanya terlalu bentoyong gitu, terlalu tegang, terlalu tegang gitu, wajahnya terlalu tegang. Kalau sama Cak Imin ini, Cak Gus Muhaimin ini agak rileks, kita ngobrol juga lebih enak. Mungkin kapan-kapan kita ngobrol lagi ya, Gus Muhaimin. Ya, dengan senang hati. Terima kasih sekali lagi dan semoga seluruh target tersebut terpenuhi. Nah, apalagi kader-kader muda PKB itu luar biasa. Terima kasih Mas Budut, saya bisa ketemu di Jogja dan ngobrol-ngobrol. Ya, siap. Assalamualaikum Gus. Assalamualaikum. Oke teman-teman, itu saja obrolan saya dengan Gus Muhaimin Iskandar yang saya kira apapun yang nanti terjadi di tahun 2024, beliau adalah aktor utama yang ikut menggoreskan pena atas peta politik yang terjadi di Indonesia. Sampai ketemu lagi dengan tamu-tamu saya selanjutnya. Terima kasih.